Tragedi keluarga di Medan ini mengguncang publik. Seorang ibu tewas dengan cara yang kejam, seorang anak mengaku sebagai pelaku, sementara bukti di lokasi justru bertolak belakang. Namun, seiring pengungkapan baru dari pihak kepolisian, muncul pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah kebenaran yang selama ini diyakini benar-benar sesuai dengan kenyataan? Di balik setiap kasus yang kita dengar di berita, selalu ada rahasia yang tersembunyi. Dan hari ini, aku akan membongkar fakta-fakta yang sengaja ditutupi. Siap-siap, karena beberapa hal di video ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat kasus ini selamanya. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, dan jangan lupa tulis pendapatmu di komentar tentang fakta-fakta mengejutkan ini. Nama saya Ripka Siregar, penyidik di Polda Medan. Saya sudah menangani banyak perkara, dari yang sederhana sampai yang membuat saya kehilangan tidur berhari-hari. Namun malam itu, panggilan yang masuk, tepat setelah tengah malam menjadi awal dari kasus yang sampai hari ini masih saya ingat dengan jelas, bukan karena kekerasannya, tetapi karena kebohongan yang terlalu rapi. Laporan awal terdengar singkat dan dingin. Seorang ibu ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Pelaku sudah ada. Seorang anak perempuan, Adik Al. Kalimat itu yang membuat saya terdiam beberapa detik lebih lama dari biasanya. Dalam pengalaman saya, pengakuan cepat pada kasus berat jarang berarti tuntas. Terlalu cepat justru sering menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Saya diminta datang bukan untuk mencari pelaku, melainkan melengkapi berkas. Kata-kata itu tidak saya sukai. Saat saya tiba di lokasi, rumah itu sunyi dengan cara yang ganjil. Bukan sunyi karena duka, melainkan sunyi seperti sebuah panggung yang sudah dirapikan setelah pertunjukan selesai. Tidak ada kegaduhan, tidak ada tangis histeris. Yang ada hanya wajah-wajah tegang yang seolah menunggu semuanya segera berakhir. Saya bertemu adik Al di sudut ruangan. Anak itu duduk dengan tubuh kaku, matanya kosong, tangannya saling menggenggam kuat. Ia mengaku telah melakukan semuanya. Ucapannya runtut. Terlalu runtut. Tidak ada jeda, tidak ada kebingungan, tidak ada emosi yang biasanya muncul dari anak seusianya. Sebagai penyidik, saya mencatat kata-katanya. Sebagai manusia, naluri saya menolak untuk langsung percaya. Saya kemudian bertemu ayahnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Jarak emosional yang dingin. Ia mengatakan bahwa saat kejadian, dirinya berada di lantai 2. Pernyataan itu diulang beberapa kali, seakan-akan ia takut lupa pada kalimat yang sama. Hal lain yang mengganggu pikiran saya adalah keputusan setelah kejadian. Ambulans dan rumah sakit yang dipilih justru yang paling jauh. Padahal dari data lokasi, ada fasilitas medis yang jauh lebih dekat. Keputusan dalam situasi darurat biasanya spontan, bukan strategis. Namun ini terasa seperti pilihan yang dipikirkan. Malam itu, sebelum saya meninggalkan rumah tersebut, saya menulis satu kalimat di buku catatan pribadi saya, bukan laporan resmi. Jika seorang anak mengaku terlalu mudah, maka kemungkinan besar ia sedang melindungi seseorang. Saya belum punya bukti. Saya belum bisa menuduh siapapun. Tetapi sebagai penyidik, saya tahu satu hal pasti. Kasus ini belum selesai. Dan jika saya salah langkah, bukan hanya keadilan yang hilang, tetapi masa depan seorang anak. Itulah awalnya. Dan dari situlah saya berjanji pada diri saya sendiri. Saya tidak akan menutup kasus ini sebelum kebenaran benar-benar berbicara. Saya kembali ke rumah itu keesokan paginya, saat cahaya matahari membuat semuanya terlihat lebih jujur, atau setidaknya, lebih sulit disembunyikan. Sebagai penyidik, saya percaya satu hal. TKP tidak pernah berbohong, manusialah yang melakukannya. Tugas saya adalah mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh ruang, benda, dan waktu. Langkah pertama saya adalah berjalan perlahan, tanpa menyentuh apapun. Saya membiarkan mata saya merekam jarak antar ruangan, posisi tangga, arah pintu, dan sudut-sudut yang tampak sepele. Dari awal ada rasa ganjil. Jika pengakuan adik Al benar, maka alur kejadian seharusnya meninggalkan pola tertentu. Namun yang saya lihat justru sebaliknya. Pola yang tidak sinkron. Saya berdiri cukup lama di ruang tempat peristiwa itu disebut terjadi. Tidak ada tanda kepanikan khas situasi mendadak. Tidak ada benda yang bergeser secara acak. Segalanya tampak terlalu rapi. Dalam kasus dengan emosi tinggi, ketidakteraturan biasanya tak terhindarkan. Di sini justru seperti seseorang telah memastikan semuanya kembali pada tempatnya. Saya mencatat jarak antara titik kejadian dan tangga menuju lantai 2. Jika benar sang ayah berada di atas sepanjang waktu, maka ada jeda tertentu yang seharusnya terdengar atau terlihat. Namun tidak satupun saksi di rumah itu mampu menjelaskan momen-momen kecil di antaranya. Semua menjawab dengan kalimat yang mirip, seakan sudah disepakati. Kemudian saya memeriksa waktu kejadian, waktu bantuan dipanggil, waktu ambulans datang.
dan waktu tiba di rumah sakit. Di atas kertas semuanya terlihat wajar. Tetapi ketika saya susun ulang, ada ruang kosong, selisih menit yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Dalam penyidikan, menit yang hilang seringkali menyimpan kebenaran. Saya juga mencermati jalur keluar masuk rumah. Tidak ada tanda bahwa seorang anak bergerak sendiri dalam situasi penuh tekanan. Tidak ada jejak kebingungan. Yang ada justru kesan bahwa seseorang yang lebih dewasa mengendalikan situasi, menentukan kapan bergerak, kapan diam, dan kapan cerita harus dimulai. Saat itu saya berhenti sejenak dan menutup buku catatan saya. Ada dorongan kuat untuk segera menulis kesimpulan, tetapi saya menahannya. Kesalahan terbesar penyidik adalah jatuh cinta pada teori terlalu cepat. Saya sadar, kasus ini bukan soal mencari siapa yang paling cepat mengaku, melainkan siapa yang paling diuntungkan oleh pengakuan itu. Ya, dan semakin lama saya berada di TKP, semakin jelas bagi saya bahwa tempat ini tidak menunjuk pada seorang anak sebagai pelaku utama. Sebelum pergi, saya menuliskan satu kalimat lagi di catatan pribadi saya. Jika TKP bertolak belakang dengan pengakuan, maka kebenaran sedang disembunyikan di balik rasa takut. Sejak hari itu, fokus saya berubah. Saya tidak lagi mengejar pengakuan. Saya mengejar alasan di balik kebohongan. Dan saya tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Dalam setiap perkara, selalu ada satu keputusan kecil yang tampak sepele, tetapi justru menjadi kunci. Pada kasus ini, keputusan itu adalah ambulans. Saya mulai memeriksa laporan medis dan catatan panggilan darurat. Dari data yang saya terima, permintaan bantuan dilakukan tidak lama setelah kejadian. Namun yang membuat saya berhenti membaca adalah alamat rumah sakit tujuan. Jaraknya jauh. Terlalu jauh untuk ukuran kondisi darurat, terlebih ketika dari peta wilayah. Terlihat jelas ada fasilitas kesehatan yang jauh lebih dekat dari rumah TKP. Sebagai penyidik, saya tidak bisa mengabaikan logika sederhana. Dalam situasi genting, seseorang biasanya memilih yang terdekat, bukan yang terbaik, bukan yang terkenal, tetapi yang tercepat. Namun di sini, pilihan itu justru seolah dipertimbangkan dengan tenang. Saya memanggil kembali sang suami korban untuk dimintai keterangan tambahan. Saya tidak menuduh, saya hanya bertanya, mengapa memilih ambulans itu? Mengapa rumah sakit itu? Jawabannya terdengar normatif, karena biasa ke sana. Jawaban yang sah, tetapi tidak meyakinkan. Saya mencatat ekspresi wajahnya saat saya menanyakan soal waktu tempuh. Ada jeda sebelum ia menjawab. Jeda singkat, namun cukup bagi saya untuk menandainya sebagai ketidaknyamanan. Orang yang berkata jujur biasanya tidak perlu berpikir lama untuk menjelaskan. Keputusan spontan. Saya kemudian berbicara dengan petugas ambulans. Dari mereka, saya mendapatkan potongan informasi penting. Kondisi di lokasi tidak digambarkan sekaotik, yang biasanya terjadi pada panggilan darurat keluarga. Tidak ada teriakan panik, tidak ada kebingungan arah. Instruksi terdengar jelas, hampir seperti seseorang yang sudah menyiapkan urutannya. Di kepala saya, kepingan itu mulai tersusun. Jika waktu menjadi faktor penting, maka memilih ambulans dan rumah, sakit yang jauh bukanlah kesalahan, melainkan strategi. Strategi untuk menciptakan jeda. Jeda untuk membersihkan. Jeda untuk menyusun cerita. Jeda untuk mengarahkan tuduhan. Saya kembali membuka catatan waktu yang sebelumnya saya anggap hanya selisih biasa. Kini selisih itu menjadi masuk akal, namun dengan makna yang mengerikan. Setiap menit tambahan memberi kesempatan bagi seseorang untuk mengubah keadaan tanpa terlihat melakukannya. Yang paling berat bagi saya adalah satu kesadaran pahit. Keputusan ini bukan keputusan anak. Tidak mungkin. Anak tidak menghitung jarak, tidak memilih rumah sakit berdasarkan kebiasaan, dan tidak memikirkan konsekuensi waktu. Ini keputusan orang dewasa. Malam itu, saya duduk lama di ruang kerja saya, menatap papan berisi alur waktu. Nomor adik L tertulis di tengah, dikelilingi oleh panah-panah yang semakin terasa tidak adil. Anak itu berada di pusat badai yang tidak ia ciptakan. Saya menulis dalam pengakuan pribadi saya, ketika bantuan dipilih terlalu jauh, bisa jadi yang ingin diselamatkan bukan nyawa, melainkan rahasia. Sejak saat itu, saya tidak lagi melihat keputusan ambulans sebagai detail teknis. Saya meminta agar pemeriksaan terhadap adik Al dilakukan ulang, kali ini tanpa kehadiran siapapun dari keluarganya. Bukan untuk menekan, bukan untuk memojokkan, melainkan untuk mendengar, benar-benar mendengar. Dalam banyak kasus, anak-anak tidak berbohong dengan kata-kata. Mereka berbohong dengan ketiadaan emosi. Ruang pemeriksaan saya buat senyaman mungkin. Tidak ada seragam lengkap, tidak ada meja besar yang menciptakan jarak. Saya duduk sejajar dengannya. Ketika saya memperkenalkan diri, ia mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu saja sudah menjadi tanda pertama. Saya memintanya menceritakan kembali kejadian itu dengan bahasanya sendiri. Ia memulai tanpa ragu. Urut.
terstruktur. Kalimatnya pendek, bersih, dan anehnya dewasa. Tidak ada pengulangan khas anak yang gugup. Tidak ada kebingungan waktu. Tidak ada pertanyaan balik. Seolah-olah cerita itu telah dihafal. Saya menghentikannya di tengah, lalu bertanya tentang hal-hal kecil yang biasanya terlewat. Suara, bau, urutan sederhana yang tidak penting. Disitulah ritmenya berubah. Ispirint, menelan ludah, menatap lantai. Jawaban-jawabannya menjadi umum, menghindari detail. Bukan karena ia lupa, tetapi karena detail itu tidak ada dalam naskah. Saya mencoba pendekatan lain. Saya bertanya tentang perasaannya saat itu. Pertanyaan sederhana, tetapi dampaknya besar. Wajahnya menegang. Ada air yang menggenang di matanya. Namun ia tidak menangis. Ia hanya menggeleng dan berkata, "Saya sudah bilang semuanya." Kalimat itu bukan penolakan. Itu permintaan agar saya berhenti menggali. Sebagai penyidik, saya tahu kapan harus menekan dan kapan harus mundur. Saya memilih mundur. Saya mengganti topik. Bertanya tentang sekolah, tentang kebiasaan sehari-hari. Di sana ia kembali menjadi anak-anak. Jawabannya berantakan. Melompat-lompat. Penuh jeda dan tawa kecil yang canggung. Kontras itu menusuk saya dengan keras. Ketika kembali ke cerita kejadian, kerapian itu muncul lagi. Seperti saklar yang dihidupkan. Saat itulah saya yakin pengakuan ini bukan miliknya. Saya menutup pemeriksaan tanpa kesimpulan resmi. Namun di catatan pribadi saya menulis dengan tangan gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena marah. Pengakuan yang terlalu rapi seringkali adalah hasil dari rasa takut yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang menanamkan cerita itu padanya. Saya belum punya bukti untuk menyebut nama. Tetapi saya tahu satu hal dengan pasti. Anak ini tidak sedang berkata jujur karena ingin, melainkan karena harus. Saat ia berdiri untuk pergi, ia menoleh sebentar ke arah saya. Tatapan itu singkat, namun syarat makna. Bukan tatapan pelaku yang tertangkap, melainkan tatapan anak yang berharap seseorang cukup berani untuk tidak mempercayainya. Sejak hari itu, setiap laporan yang saya baca, setiap saksi yang saya dengar, saya diukur dengan satu pertanyaan sederhana. Jika seorang anak dipaksa berkata benar versi orang dewasa, siapa yang sebenarnya sedang dilindungi? Saya selalu percaya bahwa kebenaran sering bersembunyi pada hal yang dianggap terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Dalam kasus ini, hal kecil itu adalah sehelai pakaian. Saat inventaris barang bukti diperbarui, saya meminta untuk melihat ulang pakaian yang dikenakan sang ayah pada hari kejadian. Awalnya, pakaian itu tidak pernah menjadi fokus utama. Ia bukan korban, bukan pula pelaku menurut versi resmi. Ia hanya saksi yang mengaku berada di lantai 2. Namun justru karena itulah saya merasa perlu melihatnya dengan mata sendiri. Di bagian depan bajunya, terdapat noda merah samar. Tidak mencolok, tidak segar, dan sudah sebagian memudar. Secara administratif, noda itu telah dicatat dan dianggap tidak relevan. Penjelasan yang diberikan sederhana. Mungkin terkena saat proses evakuasi. Penjelasan yang terdengar masuk akal. Jika tidak diperiksa lebih jauh, saya meminta keterangan ulang. Kali ini saya tidak menanyakan di mana ia berada, melainkan kapan ia pertama kali turun dari lantai 2. Pertanyaan itu membuatnya terdiam sesaat. Ia kemudian mengulang cerita yang sama. Tetapi urutan waktunya sedikit bergeser. Berwahan kaca. Namun cukup untuk membuat saya menandainya sebagai inkonsistensi. Saya kembali pada noda itu. Jika benar ia baru turun setelah kejadian selesai, maka dari mana noda tersebut berasal? Ia tidak dapat menjawab dengan pasti. Katanya mungkin ia memeluk seseorang. Mungkin tersenggol, terlalu banyak kemungkinan, tetapi tidak satu pun yang disertai keyakinan. Sebagai penyidik saya tidak boleh berasumsi. Tetapi saya juga tidak boleh menutup mata. Saya mengirim pakaian itu untuk pemeriksaan lanjutan. Saya tahu hasilnya tidak akan langsung menjawab semuanya, tetapi setidaknya akan memberi arah. Yang membuat saya semakin yakin bahwa noda ini penting adalah cara sang ayah bersikap setelahnya. Ia mulai sering menanyakan perkembangan kasus. Bukan dengan nada ingin tahu, melainkan dengan nada cemas. Seolah-olah ada sesuatu yang ia takutkan akan muncul. Di saat yang sama, saya memperhatikan perubahan pada adik Ael. Anak itu semakin tertutup. Ia jarang berbicara, bahkan untuk hal-hal ringan. Setiap kali nama ayahnya disebut, bahunya menegang. Itu bukan reaksi anak yang merasa dilindungi, melainkan anak yang takut melakukan kesalahan. Malam itu, saya membuka kembali seluruh berkas sambil memandangi foto pakaian tersebut. Noda merah itu bukan sekadar bercak. Bagi saya itu adalah jejak dari keterlibatan yang belum diakui. Saya menulis dalam pengakuan pribadi saya, orang yang benar-benar tidak terlibat biasanya tidak meninggalkan jejak dan tidak takut pada jejak. Saya belum bisa menyimpulkan apapun secara resmi. Tetapi satu hal menjadi jelas. Klaim bahwa sang ayah sepenuhnya berada di lantai 2 sepanjang kejadian mulai runtuh. Sedikit demi sedikit,
Lapis perlindungan yang ia bangun mengelupas. Kasus ini semakin menjauh dari cerita awal yang sederhana. Semakin dalam saya menyelidiki, semakin saya menyadari bahwa kasus ini tidak bisa dipahami hanya dari satu hari kejadian. Ada tekanan yang tumbuh lama di dalam rumah itu, tekanan yang akhirnya meledak dan meninggalkan seorang anak sebagai tameng. Saya mulai menggali kehidupan sehari-hari keluarga tersebut. Bukan dengan pertanyaan langsung yang kaku, melainkan melalui keterangan lingkungan sekitar, tetangga, kerabat dekat, orang-orang yang terbiasa melihat mereka dari jarak aman. Dari situlah gambaran yang lebih utuh mulai terbentuk. Rumah itu, dari luar, tampak seperti rumah keluarga biasa. Tidak ada suara keras yang sering terdengar, tidak ada laporan resmi tentang konflik. Namun justru itulah yang mengganggu saya. Dalam banyak kasus, konflik yang paling berbahaya adalah konflik yang disimpan, bukan yang diluapkan. Nama adik ipar korban mulai sering muncul dalam cerita-cerita kecil, bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai sosok yang selalu hadir di sekitar rumah. Ia sering datang, sering terlibat urusan keluarga, dan sering berada di tempat yang tidak seharusnya menjadi urusannya. Kehadirannya dianggap wajar, hingga saya melihat polanya. Saya mencatat bahwa beberapa pertengkaran dalam rumah tidak pernah diselesaikan secara terbuka. Nada suara diturunkan, pintu ditutup, anak-anak disuruh pergi, ketegangan dibiarkan menggantung. Dalam situasi seperti itu, anak belajar satu hal sejak dini. Diam adalah cara bertahan hidup. Saya kembali mengamati adik AL kali ini dari kejauhan. Cara ia menunduk saat orang dewasa berbicara. Cara ia menunggu sebelum menjawab, seolah harus memastikan jawabannya aman. Itu bukan sikap anak yang bebas berkata jujur. Itu sikap anak yang terbiasa menyesuaikan diri dengan tekanan. Saya juga memperhatikan hubungan antara sang ayah dan adik ipar korban. Ada kedekatan yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka, tetapi terasa dalam setiap keterangan mereka. Kalimat mereka saling melengkapi. Waktu mereka selaras. Terlalu selaras untuk kebetulan. Sebagai penyidik, saya harus berhati-hati. Menyimpulkan adanya tekanan emosional bukanlah bukti pidana. Tetapi dalam kasus ini, tekanan itu menjelaskan mengapa kebohongan bisa tumbuh dan bertahan. Saya menuliskan dalam catatan pribadi saya, rumah yang tampak tenang seringkali menyimpan aturan tak tertulis. Siapa yang boleh bicara, dan siapa yang harus diam. Semakin jelas bagi saya bahwa adik L tidak hanya kehilangan ibunya, tetapi juga kehilangan ruang aman untuk berkata jujur. Ia berada di tengah orang-orang dewasa yang memiliki kepentingan, rasa takut dan rahasia masing-masing. Kasus ini tidak lagi sekadar soal siapa melakukan apa pada hari itu. Ini tentang bagaimana tekanan dalam rumah membentuk keputusan setelahnya. Tentang bagaimana seorang anak bisa didorong untuk memikul beban yang seharusnya tidak pernah menjadi miliknya. Dan di titik itu, saya menyadari satu hal yang tidak bisa saya abaikan lagi. Saya tahu, cepat atau lambat, kebohongan yang dipaksakan akan retak. Bukan karena tekanan, tetapi karena bebannya terlalu berat untuk dipikul. Sendirian, terlebih oleh seorang anak. Saya mengatur pertemuan kembali dengan adik AL. Kali ini dia bukan sebagai pemeriksaan resmi, melainkan sebagai percakapan yang dilindungi. Tidak ada alat perekam yang mencolok. Tidak ada seragam dinas yang membuat jarak. Saya ingin ia merasa aman. Meski saya sadar rasa aman itu mungkin sudah lama hilang dari hidupnya. Saya tidak langsung membicarakan kejadian. Saya berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang rasa lelah, tentang takut dimarahi, tentang bagaimana rasanya harus menuruti orang dewasa meski hati menolak. Kalimat-kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pintu. Dan perlahan pintu itu terbuka. Tangannya bergetar saat ia mulai berbicara lebih pelan dari biasanya. Ia tidak menangis. Anak ini sudah terlalu lama menahan air mata. Ira hanya berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Aku disuruh bilang begitu. Tidak ada nama, tidak ada tuduhan langsung. Tetapi bagi saya, itu sudah cukup. Kalimat itu bukan pembelaan, melainkan pengakuan atas ketakutan. Saya tidak memintanya melanjutkan. Saya tahu, setiap kata tambahan akan melukai dirinya sendiri. Saya hanya memastikan satu hal, bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa kebohongan itu bukan tanggung jawabnya. Dari pengakuan yang terputus-putus, saya memahami bahwa tekanan itu datang bertahap. Bukan dengan ancaman keras, melainkan dengan kalimat-kalimat yang terdengar demi kebaikan bersama. Bahwa ia harus kuat. Bahwa ini satu-satunya cara agar keluarga tidak hancur. Bahwa jika ia tidak menurut, akibatnya akan lebih buruk. Bagi anak, kata-kata itu adalah hukum. Tidak tertulis, tetapi mutlak. Saya menutup pertemuan itu dengan hati yang berat. Sebagai penyidik, saya akhirnya mendapatkan potongan kebenaran yang selama ini saya cari. Tetapi sebagai manusia, saya sadar harga yang telah dibayar anak ini terlalu mahal. Dalam catatan pribadi saya menulis, kebohongan yang dipaksakan selalu lahir dari ketakutan. Dan ketakutan terbesar anak adalah kehilangan perlindungan.
Setelah hari itu, saya menyusun ulang seluruh strategi penyidikan. Fokus saya tidak lagi pada pengakuan. Adik Al, karena pengakuan itu telah runtuh dengan sendirinya, fokus saya beralih pada siapa yang diuntungkan oleh kebohongan tersebut dan siapa yang memiliki kuasa untuk memaksakannya. Saya juga harus melindungi anak itu, bukan hanya secara hukum, tetapi secara mental. Setiap langkah selanjutnya harus saya hitung dengan cermat. Salah langkah sedikit saja, dan ia bisa kembali ditarik ke dalam lingkaran diam. Bab ini adalah titik balik. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi berjalan dalam kabut. Jalan di depan saya memang masih gelap, tetapi arahnya sudah jelas. Karena ketika seorang anak akhirnya berani berkata bahwa ia dipaksa berbohong, maka tugas saya sebagai penyidik hanya satu: memastikan kebenaran itu tidak pernah dipaksa diam lagi. Setelah percakapan dengan adik AL, arah penyidikan saya berubah drastis. Pengakuannya yang dipaksakan membuka celah bagi satu pertanyaan besar. Siapa yang benar-benar mengambil keuntungan dari kebohongan ini? Dari sinilah saya mulai menyusun ulang seluruh peristiwa, potongan demi potongan, seperti puzzle yang sebelumnya sengaja diacak. Saya mulai dari bukti fisik, noda merah di pakaian sang ayah, jarak ambulans yang terlalu jauh, dan pola gerak di TKP yang tidak selaras dengan kronologi pengakuan anak. Semua itu menunjukkan bahwa ada lebih dari satu orang yang mengatur cerita ini. Anak itu hanyalah kambing hitam, penutup dari rencana orang dewasa yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, saya meninjau kembali seluruh saksi yang pernah diperiksa. Dari keterangan mereka muncul pola yang mencurigakan. Ayah korban dan adik ipar selalu hadir di momen-momen penting, saling melengkapi cerita, dan selalu berada di tempat strategis ketika hal-hal kritis terjadi. Selisih waktu dan alibi yang mereka berikan tampak rapi, tetapi semakin saya bandingkan, semakin terlihat retaknya logika. Ada keselarasan yang terlalu sempurna untuk kebetulan. Saya pun menelusuri interaksi mereka dengan adik AL. Anak itu tampak sangat takut, tidak hanya pada ayahnya tetapi juga pada adik ipar. Ketika saya menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ia ketahui, raut wajahnya berubah. Itu bukan ketakutan spontan, melainkan ketakutan yang dibangun dan dipelihara. Kemudian saya mengonfrontasi bukti lanjutan. CCTV dari jalan sekitar rumah, catatan telepon, dan saksi tetangga yang menaruh perhatian pada kegiatan orang dewasa. Semua menunjuk ke satu kemungkinan. Ayah korban dan adik ipar bekerja sama menutupi perbuatan mereka, sementara anak menjadi tameng untuk memastikan tidak ada kecurigaan. Langsung pada mereka. Menyatukan semua fakta ini membuat saya merasa lega sekaligus marah. Lega karena akhirnya ada arah yang jelas, marah karena seorang anak telah dijadikan alat untuk menipu hukum. Dalam catatan pribadi saya menulis, satu anak tidak bisa berbohong sedemikian rapi tanpa dipaksa. 2 orang dewasa bisa. Hari itu saya memutuskan untuk menyusun ulang seluruh strategi penyidikan. Target utama bukan lagi pengakuan adik AL, melainkan mengumpulkan bukti yang menunjukkan keterlibatan nyata kedua orang dewasa ini. Saya harus berhati-hati. Salah langkah sedikit saja bisa membuat mereka menghapus jejak. Dan saya juga menyiapkan perlindungan tambahan untuk anak itu. Ia bukan saksi biasa, melainkan korban yang harus saya lindungi dari manipulasi lebih lanjut. Setiap langkah saya harus memastikan bahwa kebenaran yang akan muncul tidak membahayakan keselamatannya. Ketika saya menatap papan alur penyidikan malam itu, saya tersenyum tipis. Kabut mulai terangkat. 2 pelaku di balik satu pengakuan palsu kini terlihat jelas. Jalan untuk menuntaskan kasus ini masih panjang, tetapi setidaknya untuk pertama kalinya, saya tahu siapa yang sebenarnya harus saya kejar. Setelah menyusun semua bukti dan pola perilaku, saya menyadari satu hal yang menakutkan. Kebenaran selalu berusaha dikubur oleh mereka yang takut akan konsekuensinya. Dalam kasus ini, 2 orang dewasa yang menutupi tindakan mereka telah menciptakan jaringan, kebohongan yang rapi, dan seorang anak yang dipaksa menjadi penutupnya. Dia mulai menghadapi tekanan dari berbagai arah, tidak hanya dari keluarga korban, tetapi juga dari pihak-pihak yang merasa kasus ini terlalu sensitif untuk dibuka. Ada ancaman halus, saran untuk menunda penyidikan, catatan yang hilang, dan orang-orang yang tiba-tiba lupa memberikan keterangan. Semua itu dirancang untuk membuat saya berhenti. Dadbina saya minabi wananta. Anak itu sudah terlalu banyak menanggung beban. Saya menghabiskan malam demi malam meneliti CCTV, jadwal alibi, rekaman percakapan telepon, dan bukti medis. Saya menata semuanya dalam timeline yang logis, memastikan bahwa setiap detik yang hilang dari versi resmi bisa dijelaskan. Setiap kali menemukan celah, saya merasa lebih dekat dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ketika akhirnya saya duduk berhadapan lagi dengan Adi Al, saya melihat ketenangan dalam dirinya. Bukan ketenangan karena aman, tetapi karena percaya bahwa ada orang dewasa yang mempercayainya. Kali ini saya tidak menanyakan apa yang terjadi.
Saya hanya membiarkan ia menceritakan apa yang ingin diceritakan. Perlahan potongan-potongan kecil mulai muncul bagaimana adik ipar mendorongnya untuk mengaku, bagaimana sang ayah menuntut kepatuhan, dan bagaimana ketakutan menjadi pengikat yang membuat ia tetap diam. Saya menuliskan pengakuan anak itu dengan hati-hati. Setiap kata adalah bukti, setiap jeda adalah saksi. Anak itu tidak menyadari bahwa melalui cerita yang perlahan terbuka ini, pelaku sesungguhnya semakin terpojok. Hari-hari berikutnya, saya menghadapi ayah dan adik ipar korban. Keduanya mencoba mempertahankan alibi mereka. Tapi kini saya memiliki bukti, kesaksian, dan timeline yang tak terbantahkan. Saya menyadari bahwa mereka tidak hanya menutupi fakta, tetapi juga berusaha menciptakan narasi yang menyudutkan seorang anak. Dalam catatan pribadi saya menulis, kebenaran sering dipukul mundur, tapi ia tidak bisa dimusnahkan. Anak yang dipaksa berbohong adalah tanda pertama bahwa kebohongan itu rapuh. Di malam itu saya menatap papan bukti di kantor penyidikan. Semua titik-titik yang sebelumnya tampak acak kini mulai membentuk garis lurus menuju kebenaran. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Semua bukti, semua saksi, dan semua kronologi mulai mengarah pada satu fakta yang tidak bisa dihindari. Saya menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang menegakkan hukum. Ini tentang mengembalikan suara seorang anak, tentang memastikan bahwa kebohongan yang dibangun di atas ketakutan tidak bisa lagi menutupi kenyataan. Dan untuk pertama kalinya sejak awal penyidikan, saya merasa bahwa akhir dari perjalanan panjang ini tidak akan berakhir dengan ketidakadilan. Hari itu menjadi titik akhir yang saya tunggu-tunggu sejak awal penyidikan. Semua bukti yang telah dikumpulkan, semua pengamatan, semua ketegangan yang saya rasakan, akhirnya mencapai momen di mana kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Saya menatap papan timeline di kantor, melihat setiap potongan fakta yang telah saya rangkai. Jarak ambulans yang terlalu jauh, noda merah di pakaian sang ayah, pola gerak di TKP, dan pengakuan anak yang dipaksakan. Semua itu menunjukkan satu kesimpulan yang jelas. Pelaku sesungguhnya bukan adik Al, melainkan sang ayah dan adik ipar korban. Pertemuan dengan kedua tersangka dilakukan dengan hati-hati. Saya sudah menyiapkan semua bukti dan strategi penyidikan yang matang. Saya tidak menuduh dengan kata-kata kasar, saya biarkan fakta yang berbicara. Dan ketika saya mulai memaparkan hasil pemeriksaan, perubahan pada wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Ketegangan meningkat. Mereka mencoba tetap tenang, namun jeda kecil di antara kata-kata mereka, desahan, dan tatapan yang berpindah-pindah memberi saya kepastian. Adik Ayal duduk di ruang terpisah. Dia menatap saya dengan campuran ketakutan dan harapan. Anak itu tidak tahu seluruh rencana yang saya jalankan, tetapi ia tahu bahwa kebenaran akhirnya akan bebas dari tangan orang dewasa yang memaksa kebohongan. Saya ingin anak itu memahami bahwa suara yang selama ini ditekan kini dihargai dan didengar. Saat saya menanyakan lagi secara langsung kronologi kejadian kepada ayah dan adik ipar, pola kebohongan yang selama ini mereka pertahankan runtuh satu persatu. Tidak ada alibi yang tersisa. Noda merah pada pakaian sang ayah, yang dulu dianggap sepele, kini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia hadir di lokasi kejadian. Dan adik ipar, yang selama ini tidak terlihat mengakui keterlibatannya dalam menyusun pengakuan palsu adik Al. Saya menuliskan semua keterangan itu dengan cermat. Setiap kalimat mereka, setiap pengakuan yang muncul, saya dokumentasikan untuk memastikan tidak ada ruang manipulasi lagi. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan, ini juga tentang keadilan bagi seorang anak yang dipaksa menanggung dosa orang dewasa. Di catatan pribadi saya menulis, kebenaran itu seperti cahaya yang menembus kabut. Bisa tertunda, bisa disembunyikan, tapi akhirnya akan muncul. Anak yang dipaksa berbohong kini bebas dari beban yang seharusnya bukan miliknya. Saat sidang penyidikan dilanjutkan, saya merasa lega. Tidak hanya karena kasus ini bisa terungkap, tetapi juga karena anak itu bisa melihat bahwa kebenaran memiliki kekuatan lebih besar daripada ketakutan yang dipaksakan. Malam itu, saat saya meninggalkan kantor, saya menatap langit Medan yang gelap dan berpikir, setiap kali kebenaran ditekan, ia mungkin tertunda. Tetapi sebagai penyidik, tugas saya adalah tidak membiarkannya mati. Dan dalam kasus ini, kebenaran akhirnya menang.